Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Perkembangan Demokrasi di Indonesia. Saya Muhammad Andani sebagai moderator dan pembaca Marsanda dan Airin. Oke, silakan. Akuntabilitas merupakan kategori dari sistem tersebut yang dapat diartikan sebagai pengambilan dari kewajiban semua atas instansi pemerintahan untuk mempertanggungjawabkan pengolahan sumber daya dan pelaksana kebijakan yang dipercayakan kepada dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui media. 2. Rotasi kekuasaan. Rotasi kekuasaan adalah pergantian pemegang kekuasaan atau kepemimpinan negara dan pemerintah. Rotasi juga dimaksud dengan kedua kekuasaan yang bergelar di dalam tata pemerintahan sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Kekuasaan. Pola rekrutmen politik. Pada rekrutmen politik masih terbatas karena adanya demokrasi dalam sistem pemerintahan. Presiden masih memiliki pengaruh terkuat dan dapat menjadi diktator. Pemilihan umum adalah proses pemilihan untuk memilih sebagian besar atau seluruh anggota suatu badan terpilih badan legislatif dan presiden terpilih yang dipilih secara langsung oleh masyarakat. Pemenuhan hak-hak dasar. Pemenuhan hak-hak dasar rakyat adalah tuntunan yang ambisius. Tuntunan ini melekat dalam gagasan tentang demokrasi ataupun kedaulatan rakyat. Ironisnya, derasnya wacana demokrasi yang beredar selama ini justru menjadikan kita tidak menyadari betapa ambisiusnya tuntunan ini. Periode tahun 1945 sampai 1949 dalam sejarah Indonesia merupakan periode revolusi kemerdekaan Indonesia. Selama periode ini, bangsa Indonesia berjuang mempertahankan kemerdekaan yang telah diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 dari usaha Belanda yang ingin berkuasa kembali di Indonesia. Latar belakang perubahan UUD NRI 1945 yaitu menyempurnakan aturan dasar yang ada sebelumnya. Undang-Undang Dasar 1945 memiliki peranan yang sangat penting dalam pelaksanaan ketatanegaraan di Indonesia. Proses perubahan UUD NRI tahun 1945. Pasal-pasal Undang-Undang Dasar dapat diagendakan dalam sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat apabila diajukan oleh sekurang-kurangnya 1-3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat. Perubahan UUD NRI tahun 1945. Masa demokrasi. Rakyat harus tahu bahwa batasan pengertian secara konsepsional demokrasi adalah suatu proses penyelenggaraan sistem kekuasaan negara yang dilakukan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Perubahan Amandemen 1. Amandemen UUD 1945 yang pertama dilakukan pada 14 sampai 21 Oktober 1999. Dalam sidang umum MPR, perubahan tersebut mengubah 9 pasal, yaitu pasal 5, pasal 7, pasal 9, pasal 13, pasal 15, pasal 17, pasal 20, dan pasal 21. 2. Perubahan fundamental yang disempurnakan yakni 1.
pergeseran kekuasaan dengan membentuk undang-undang dari presiden ke DPR. 2. Pembatasan masa jabatan presiden selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama untuk 1 kali masa jabatan. Perubahan amandemen 2. Amandemen UUD 1945 yang kedua dilakukan pada 7-18 Agustus 2000 dalam tahunan MPR. Perubahan tersebut berupa 15 pasal, tambahan dan perubahan 6 bab. 4. Perilaku demokrasi berdasarkan UUD RI tahun 1945 pada era keterbukaan informasi. Ada banyak contoh perilaku demokrasi pada era keterbukaan informasi yang bisa diterapkan di lingkungan sekolah maupun keluarga, seperti saling menghargai. Era keterbukaan informasi dimulai pada abad ke-21 dengan sebutan era globalisasi. Oke. Ya. Tadi sudah disampaikan semua sehubungan dengan perkembangan demokrasi di Indonesia. Di sana ada perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian di dalam perubahan itu juga ada perilaku demokrasi berdasarkan Undang-Undang Dasar 45 pada keterbukaan informasi. Itu kalian ada masukkan juga di sana. Cuma tadi ada sedikit kurangnya, itu di akuntabilitas, rotasi, kemudian rekrutmen, pemilihan umum. Ini kalau kalian tadi langsung menambahkan, misalnya akuntabilitas dari tahun 1945 sampai 99 adalah bagaimana gini. Yang kamu sebutkan di atas itu kan pengertiannya ya. Ya. Itu lebih memudahkan lagi. Jadi selain pengertian, kamu juga memberikan bahwa akuntabilitas pemerintahan pada masa periode ini, bagaimana pertanggungjawabannya, rotasinya bagaimana, itu kalau setiap tahun. Tapi tidak masalah, intinya ya sama karena di bawahnya juga kalian sudah menyampaikan itu periodisasinya ada setiap tahun ke tahun sampai sampai sekarang enggak itu ya, mulai dari 1945 kan. Nah itu kemudian ada juga perubahan undang-undang, tadi ada disinggung juga sehubungan dengan amandemen ya, itu mulai dari pasal berapa dari tahun berapa hingga terjadi amandemen yang keempat. Oke, luar biasa. Ini kerja sendiri atau siapa yang bekerja? Ada sama-sama kerjanya. Sama-sama kerjanya. Oke. Terima kasih untuk kelompok Dani, Marsanda dan juga Airin ya. Yes. Luar biasa, pelajari ini untuk ulangan semester. Materinya sehubungan dengan ini aja, ya. Oke, jadi tidak perlu Ibu berikan kisi-kisi, tapi sudah ada semua kisi-kisinya di di infografis kamu ini, jadi tidak perlu Ibu berikan lagi. Oke, terima kasih, silakan tutup. Sekian dari kami. Jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.